أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم وانشر لواء نهضة الوطن في العالمين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ عليه نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد تبارك القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاكرين أما بعد. Yang saya hormati Bapak Ibu para asati susana, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, rekan-rekan pemuda dan mahasiswa, adik kalian singkatnya hadirin hadirat, jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah muzakarah Masjid Al-Ali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, barang-barang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siwak jadi kita kesehatan, keafiatan, panjang umur, sehingga alhamdulillah reklaman ini kita mau hadir di tausi mulia siriyah di masjid atau rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama jalanan salat subuh kewajiban kita jaringan Islam, yakni sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian sholat sinu si biasa mau kita nunggu waktu ETKT. Kemudian sambil bareng-bareng muzakarah sering ingetin, sering ingetin tentang perkara-perkara agama. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, firman Allah di dalam Al-Qur'an. Pada sering peringetin, karena peringatan sinu sangat bermanfaat bagi nasi beriman. Bahkan sebutannya di dalam Al-Quran ayat sini adalah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hendaknya kita setiap saat kepada sering peringetin, kepada sering nasihat. Artinya apa jemaah sekalian? Dan melarang kita teduh kita betul-betul dan melarang gawe pegawai salah. Jadi dan melarang betul-betul semetonte gawe pegawai pelit atau salah. Jadi tak teduh. Kewajiban kita tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Hendaknya sering peringatkan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mudah-mudahan hari kata tausi mulia sini, dalam sini mudah-mudahan dari amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita aturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selakukan si hadir maupun si tidak sempat hadir lebih 2 tahun kali balik si benar dengan baik. Mudah-mudahan selaku utama syafaat bantuan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin dan muslimat jamaah muzakarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
santai siwa-siwa masih membahas tentang as-sunanu is-shalah, tentang perkara-perkara sunnah tergawe di dalam ibadah sholat. Gue ganti perkara-perkara sunnah sih perlu tergawe di dalam ibadah sholat. Nah, mana siwak kesampaian di pertemuan siwak-siwak. Walaupun perkara-perkara sunnah sini lalu ketinggalannya di umbi-umbi atau di tempat dalam sholat, cuma kurang kesempurnaannya. Kita berusaha di dalam pelaksanaan ibadah sholat sini kesempurna jangan tergawe. Ya, karena bahkan terdengar daripada guru-guru kita bahwa dalam sholat sini sempurna jangan tergawe, insya Allah peduli yang bekas atau peduli yang hikmah di dalam kehidupan itu bilang dulu. Karena hikmah dengan ibadah sholat sini arah di dalam keseharian ke-9 dulu. Mulai dengan dulu seminggu sampai ke tindu malik, ya. Hikmah sholat arah di dalamnya. Nah, dari kuncinya bagus kita pelihara ibadah sholat. Apakah si rukun-rukunnya, kemudian sunnah-sunnahnya, jadi tak ketinggalannya, adab-adabnya dan sebagainya. Jadi tidak dalam arti ngeremehan pegawai sunnah. Jadi itu kuncinya. Ente pegawai perkara sunnah ini diumbi-umbi. Yang penting tidak di dalam arti ngeremehan pegawai sunnah. Remehan. Nah ini itu kuncinya. Dan di dalam arti ngeremehan perkara sunnah. Nah ini jadi berdosa dan ketinggalannya. Nah perkara-perkara sunnah di dalam ibadah sholat. Di pertemuan siwa-siwa barang-barang bahas tentang yakni masalah ta'awuz di dalam sholat. Apa kata ta'awuz? Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah jadi bacaan ta'awuz ini sunnah. Wabil khusus senikmatnya baca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Nah lalu kesunahan dengan baca ta'awuz ini berbeda syarat. Arahkah suatu saat atau keadaan tertentu dengan sunnah terbaca ta'awuz. Nah, pada contoh di tanah oleh siwa-siwa. Si pertama di antaranya ayyudrikal imam fil qiyam. Hendaknya makmum si berdatang sino dari imam dalam keadaan butang. Wabil khusus kita sekiranya mohon maaf lambat datang. Dalam datang dari makmum, kemudian masih imam butang tadi takbiratul ihram. Nah terus sunnah membaca apa pada doa kita siwa-siwa baca ta'awuz. Kemudian kita ya ayyala yusra'a bil Fatihah. Hendak teman baca Fatihah. Lalu takbiratul ihram. Kemudian langsung kita baca Fatihah. Diawali dengan ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Maka ilah kesunahannya ta'awuzina. Ambil ayat Allah yakhafa fawaqifa'il Fatihah. Ampuna sunnah membaca ta'awuzina pada kesunahannya tentang membaca doa intikam, yakni Allah yakhafa fawaqifa'il Fatihah. Tidak merasa khawatir dan ketinggalan baca Fatihah. Lalu kira-kira membaca ta'awuz atau membaca doa intikam ketinggalan kita separuh dengan ayat-ayat di dalam surah Al-Fatihah itu, maka kita sunnah membaca ta'awuz. Ayo yang diantara saatnya ampun sunnah membaca ta'awuz. Kemudian selanjutnya sunnah di dalam ibadah sholat ayyakifa ala rukusil ayi. Nah inilah ya. Hendaknya mewakafkan atau kena wakafkan mondok atau mentah ambil kota mengelak ala rukusil ayi
Ini asna al-qiraah. Tekah dan baca ayat, apakah itu surat Al-Fatihah ataupun surat-surat lain. Sunnah hukumnya dalam waktu tasim baca ayat, waktu tasim baca apakah surat Al-Fatihah, apakah surat-surat lain. Sunnah hukumnya ayat tiba ala rukusil ayat. Dan mondok le roksul ayat. Apa tanda roksul ayat? Penghujung ayat. Penghujung ayat. Sunnah hukumnya mondok. Artinya tidaknya umpama ini kerang baik dia kadang-kadang di dalam pelaksanaan sholat tarawih. Di biangnya satu surah di dalam Al-Fatihah harus sekali nafas. Mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sampai Wal-Dhalin sekali nafas ya. Kanggo atau tidak kanggo boleh diumbi-umbi. Lalu ditempuh pahala sunnah. Apa kok sunnahnya? Ayyatiba ala rukusil ayat. Hendaknya kemondok atau mentelah per ayat-ayat itu. Nggak bisa membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Rasul ayat itu atau mentelah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mentelah. Ar-Rahmanirrahim. Mentelah. Artinya tidak sambung sekali dia sampai tutup. Walaupun tangguh. Maka ini ternyata apabila kita minta pahala sunnah. Ini ayat tiba ala rukusil ayat. Dan mondok atau teman telah dari penghujung ayat. Artinya tidak sekali nafas lalu ke surah Al-Fatihah segitu ayat ini. Bilang ayat mondok, ayat tutup ayat mondok. Ya karena ayat tiba ala rukusil ayat. Hendaknya mewakafkan ketika rasul ayat. Ya kena rasul ayat itu penghujung ayat. Artinya tidak ada los sekali satu kali nafas. Walaupun ini biasa di waktu pembacaan sholat tarawih kadang-kadang ya. Walaupun diganggu, boleh tidak apa-apa, tidak mengurangi pahala. Lalu kita mau pahala sunnahnya ketika membaca ayat Al-Quran. Ini sampai suara. Jadi tujuan para belajar perkara-perkara sunnah ini akhirnya sempurna pelaksanaan ibadah, terutama sekali ibadah sholat ini merupakan ibadah badani yang paling utama di dalam kehidupan. Nah ini yang antara perkara sunnah hendaknya dan mentelah atau memondok leroksul ayat, baik itu sholat sendiri maupun sholat berjamaah, ya, terutama sekali sendiri imam. Jadi walaupun sholat biasa-biasa ada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini biasa terjadi apa namanya di tempat gawe ini ayat di ala rukusil ayat, ya. Mondok di per ayat sini lamun tergibit atau lamun ternyertok di dalam ibadah sholat. Umpama imam sampai berjana. Nah ini yang kadang-kadang yang terjadi ayat di ala rukusil ayat hendaknya teman telah di setiap rasul. Ia sedia sebabnya di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu ngajar kita sifat kesabaran. Sabar. Artinya apa? Tidak tergesa-gesa di dalam ibadah sholat. Allah sudah sampai pertemuan siwa-siwa. Di antara cara kita khusyuk di dalam sholat itu tidak tergigit-gigit, tidak ternyerpak lalu. Apa tidak ternyerpak baik dari bacaannya. Biasa-biasa walaupun gerakannya di dalam baca surah Al-Fatihah ataupun dibaca surah-surah lain, tidak tergigit lalu ke dia latih kita tentang sabar. Artinya apa? Lamun kita pedas tutup bacaan itu tidak terpindah dari bacaan lain. Ia karena melatih kesabaran dalam ibadah sholat. Jadi lamun kita sabar berarti kita mulai ayat di ala
penghujung ayat. Apakah membaca surah Al-Fatihah ataupun surah-surah selain sholat, kasih baca surah Al-Fatihah. Nah, kemudian selanjutnya di antara perkara sunnah di dalam ibadah sholat itu yakni at-ta'min. Apa kenana ta'min? Yakni ayyakula amin. Jadi ini khusus di dalam ibadah sholat. Sunnah hukumnya membaca amin. Apa maknanya amin? Istajib, kabulkanlah ya Allah. Ini biasanya di akhir atau penghujung surah Al-Fatihah. Wa yusannu lil ma'mumi. Nah, sunnah hukumnya di pak makmum sini al-muwafaqatul imam bil jahri biha. Hendaknya bacaan amin ini untuk makmum, sunnah hukumnya muwafaqah dan imam. Ini waktu sampean masih wahyuannya. Bacaan amin sini hendaknya muwafaqah antara makmum dan imam. Satu-satunya atau sedikit-sedikitnya kalau kasih bebarengan sunnah kerja imam kerja makmum adalah dengan lafaz amin. Lain sini makruh hukumnya. Makruh hukumnya bebarengan kerja imam di dalam sholat kecuali pada waktu mengucapkan amin. Tidak menjulu imam mengemudi amin, atau tidak mengemudi imam kemudian makmum menjulu amin. Artinya tak sering juga. Jadi sunnah hukumnya al-muwafaqah. Nah, bebarengan ucapan aminnya antara makmum kerja imam. Ini bil jahri. Lagu ini khusus pada sholat jahar. Apa kenapa sholat jahar? Sholat si kedengeran bacaan imam. Maghrib, isya, baca subuh, dia kena sholat jahar. Nah, jadi sunnah hukumnya muwafaqah atau bebarengan ucapan amin antara imam kerja makmum. Nah, amin bacaan atau lafaz amin sini hendaknya berhati-hati. Nah, pada lihat dengan ada salah-salah bacaan aminnya. Lamun salah hurufnya atau berombok hurufnya apalagi kurang, maka artinya berbeda. Jadi, lain artinya lamun ponca atau lebilu. Nah, di dalam amin sini lamun hamzah nabilu kemudian mim nabilu amin. Apa artinya itu? Istajib, astajib, kabulkanlah atau terimalah ya Allah. Ya ini. Karena di dalam surah Al-Fatihah ini mengandung doa. Nah, ya benar benar amin. Paham? Apa benar astajib, kabulkanlah. Lamun hamzah na ponca, mim na ponca, amin. Pada kenana percaya. Satu dia percaya. Lamun hamzah nabilu mim na ponca amin. Amin. Nah, itu bilamar itu apa kena itu? Percaya. Percayalah. Nah, kemudian lamun apa? Hamzah na ponca kemudian mim nabilu amin. Itu gelar itu. Ini adalah salah satu gelar yang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu gelar beliau adalah Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang bisa memegang amanah. Nah, lamun amin selesai di dalam bacaan surah Al-Fatihah ini hamzah nabilu, jamim nabilu, amin. Apa artinya? Astajib du'aana. Ya Allah, terimalah doa kami. Kabulkanlah ya Allah. Ya artinya itu. Namun amin. Mungkin fadilahnya atau kelebihannya ucapan amin di dalam salat sini. Di dalam beberapa riwayat ini jelasannya bahwa ayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, hadis dengan riwayat Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, ya, istri atau sekian dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma hasadatkumul yahudu ala jaydin, ma hasadatkum ala salam wa ta'mim. Di dalam hadis ini jelasannya ada dua perkara simia dengan Yahudi itu tahun nanti. Biasa niat dengan Yahudi itu berat pada bahasa benci, benci terhadap dengan Islam. Ada dua perkara. Si pertama adalah assalam, ucapan salam. Beri kita menjawab berita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ino yang ada simia dengan Yahudi itu berat kita dengan Islam. Beri kita menjawab berita assalamualaikum. Beri kita sematawna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu perkara si paling kedekatan si kaum Nabi dengan Yahudi itu dengan luar Islam. Si kedua adalah wa ta'min. Ucapan ta'min di dalam salat berjamaah ini paling kedekatan si dengan Yahudi. Dan dua perkara ini kedekatan si dengan Yahudi. Yang benar-benar kita dengan salat berjamaah. Kemudian ini ucapan si paling kaum Nabi dengan Yahudi adalah si pertama adalah ucapan salam dan memberi penjabaturnya dengan Islam. Si kedua adalah kata-kata amin di dalam ibadah sholat. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat si lain, ya, wa hum qaumun hussadun wa la yuhsidul muslimin ala afdal min salas. Di dalam riwayat si lain tidak perlu perkara ya. Lalu perkara simia dengan Yahudi itu gerak tiba dengan Islam. Si pertama adalah raddus salam, menjawab maupun mengucap salam. Masih mana ini perkara simia dengan Yahudi atau dengan umat Islam itu kalau mati terhadap dengan Islam. Perkara si kedua simia dengan Yahudi sedang sino wa iqamati suku. Jadi merapatkan dan meluruskan saf. Merapat melurus saf dalam sholat ini yang membuat orang-orang Yahudi merasa benci. Sholatnya ada. Dan manfaatnya dengan Yahudi kita itu dalam saf dalam sholat sini benar kok beda jalan. Jadi yang pada sunnah hukumnya imam sebagaimana takbiratul ihram apa namanya? Sawu subuh bangun pada urusan dan sah. Ya kemudian wa inna tasbiyatas subuh min tamamis shalah. Karena rapatkan jalur nesab situ merupakan penyempurnaan dengan ibadah sholat. Artinya apa? Lamun kita lumpuh sabta dia sempurna sholat berjamaah. Lamun dia rapat satu berarti dia sempurna ibadah sholat. Dalam riwayat lain, sawu subuh bangun, baik atas siada subuh iqamati sholat. Luruskan dan rapatkan sah. Karena lurus dan rapat sah merupakan bagian daripada mendirikan sholat. Dalam riwayat lain. Nah jadi ini adalah perkara sini dan menang dengan Yahudi sini. Lamun rapat kan lembut berarti sabda. Nah ini merupakan salah satu penyempurna dengan ibadah sholat. Ini ya kasih pantas takbir ini sunnah hukumnya ditakbir kanan perlu atau di wahrapat atau di wahrapat kesat atau di ini wahlubu atau di. Lamun lain zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutnya dalam sebuah riwayat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sih lalu diberi imam di dalam sholat berjamaah. Artinya ini mereka ini kan ada. Kita mereka kesimpulan lo adalah subuh baku. Namun lain yang hidup ni mereka sah. Pedang di mana? Kamu mereka kan imam lo pedang yang kukuh subuh baku. Namun imam lain dalam zaman Nabi, zaman sahabat. Gelindungin nesabnya mastian rapat atau lumpuh kewa atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sini dia manggil mulai takbiratul ihram, namun dia rapat saat ini.
Lamun dengan takbir baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti arah hitanya dengan rapat satu atau arah hitanya dengan lungguh. Artinya kita pada rumah diri tegak. Dalam peringati kita si imam subuh bangun kita kiri kanan. Wah rapat atau lungguh kewah satu. Karena rapat atau lungguh saksi ini merupakan kesempurnaan daripada pelaksanaan ibadah sholat. Nah kemudian si kedua at-ta'mim, ada sanksi monek. Ini telu perkara si paling berdekatan dengan Yahudi ini. Si pertama ada ucapan salam, si kedua melungkup sah atau rapatan sah, si kedua ucapan amin. Nah jadi tidak harus tetap niat dengan Yahudi itu tidak kita ikat. Tidak sekali-kali kerja dengan Yahudi itu senang kita. Karena syarat dengan Yahudi atau Nasrani itu sebenarnya si Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Syarat dengan Yahudi kajian Nasrani dia senang-senang kita dengan Islam. Dia dengan reda-reda kita dengan Islam. Sampai apa? Hatta tattabi'a millatahum. Sampai sedikit-sedikit kita nilu ajaran agama dengan Yahudi kajian Nasrani. Pada suatu saatnya ada sebuah riba. Duit kita sejadi umat Islam kita sadar, kita tahu diri kita sabdan disiplin waziraan dizirain dalam hadis ini. Sejengkal sehasta. Ada kita nurut cara-cara dengan Yahudi kerja Nasrani. Cara si paling ampuh, cara si paling mumpuni pada bahasa negara. Cara dengan Yahudi kerja Nasrani ini dan Islam pertama mulai dengan generasi muda, anak-anak jari muda, bajang-bajang, ia diracuni dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Apalagi kita, naudzubillah min dzalik, siaran canggih media sosial ini, apapun baru terakses ke dalam media sosial ini. Lamun kita boleh akidah, lamun kita boleh dasar anak jaringan, singin tambah di media sosial ini bersangka semakin berbahaya kan. Jadi harus berhati-hati. Ternyata ini apa? Taktik dengan buat Islam, strategi dengan Yahudi kerja Nasrani. Gini agama Islam pun mulai dengan generasi muda, anak-anak jaringan. Jadi sukuah berhati-hati. Kita sejari dengan kawan, sejari dina amal, anak-anak jaring ini sukuah berhati-hati. Ini anak jaring. Caranya tentu dengan pertama kita jaring itu sekolah-sekolah agama dan ngerti hukum-hukum agama. Nah, kenapa tidak boleh dengan begitu anak jaring ini? Karena zaman si kita hadapi anak jaring kita 20 belum dasar tahun si kita dapat dengan ini mereka sangat lebih berbahaya, sangat lebih dahsyat mari cobaan-cobaan mereka si kita dari anak jaring yang pada pembahasan pada bapak-bapak tuan kunta, yakni hendaknya anak-anak jaring ini diperkuat dengan ilmu agama. Lalu kuat dasar ilmu agama jaring itu bimbing ke sekolah, bimbingan tenaman sekolah, asalkan kuat dasar agama, insyaallah. Tahu ingin jauh diri kita. Lalu dengan berjik di anak dasar agama berbahaya, bahaya berarti mudah terpengaruh, mudah nambil energi, paham-paham dengan semuanya Islam. Yang perlu perhatian kita terutama sekali pendidikan anak-anak jaringan. Karena bahasa yang semuanya ia caranya si pertama dengan Yahudi nyedam Islam adalah mulai dari generasi muda. Anak-anak jaringan ini racun ini si paham-paham sih sesuai dengan ajaran Islam. Wah ajaran-ajaran si dalam dalam hubung sini sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Misal contoh cara berpakaian.
Mulai waktu jenis dengan umat Islam ini, cara-cara berpakaian, cara-cara dalam pergaulan. Ini ternyata apa ini? Taktik atau strategi dengan umat Islam kenyata Islam. Terus cara si kedua si paling mumpuni. Jadi harus kesadari ini kedua kita sadar bahwa kita ini akan terracuni dengan umat Islam. Di antara cara si paling mumpuni, cara si paling hebat dengan Yahudi dan cara sekarang ini adalah Islam ini adalah at-tahrish. Apa kena tahrish ini? Pihaknya mengadu domba. Nah, ini cara si paling weak keduanya mengadu domba. Apa kena adu domba? Ini kepada Islam itu saling gedekang. Ini kepada Islam itu saling bermusuhan. Ini mengadu domba. Ini bersuara saling berdekatan. Ini kita sadari ini bahwa akal atau strategi dengan luar Islam Yahudi Nasrani begini dari Islam. Ini antara satu dengan yang lain pun kita sering menang, bagi bersuara. Nah ini si paling berat di akhir zaman ini adalah tetap menjaga persaudaraan. Jadi harus kesadari ini kan bahwa lamun pada Islam saling bersuara ini adalah cara orang Yahudi dan Nasrani dirinya dari Islam. Jadi ini harus sadarinya kita sadari dari Islam. Nah kemudian ini sebutannya bahwa wa ta'minu babun min abwabil maghfirah. Nah, salah satu antara fadilah atau kelebihan ucapan amin di dalam ibadah sholat ini, bahwa ucapan amin sini merupakan babun min abwabil maghfirah, merupakan salah satu lawang di antara lawang-lawang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Babul maghfirah ini yang membeda amin sini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda. Apa kata beliau? Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lamun imam sinu membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, faqulu hendaknya kalian semua mengatakan amin. Mudah-mudahan tak marah kedong ke. Jadi WhatsApp yang tempat siwat ini dah. Lamun adalah imam sinu ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu betul. Bahkan enara itu sebagian makmum ketika terbaca apa dua sunnah hukumnya betul bacaan penuh sok tamau milu ngenaan ucapan amin itu. Bahkan WhatsApp yang sebagian ini seandainya dah berkedatangan di teman takbiratul ihram, ketika kelekat dengan lawanmu, dulu kita di tempat sah, bayrul maghdubi 'alaihim waladdallin dan imamat ini. Walaupun di teman takbir amin, milu dengan ucapan amin. Jadi beda dengan di dalam sholat itu sunnah benar. Walaupun di teman mulai takbiratul ihram, kita berkedatangan bukan sunnah dan milu mana amin waktu amin ya pada takbiratul ihram kita sibuk datang tidak mungkin kelebihannya yakni abwabul maghfirah ini adalah pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala ya fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah lamun ucapan amin tayu antara imam dan makmum sinu bareng muwafaqah ucapan imam antara makmum dan imam sinu yakni muwafaqatul malaikah barang ngena amin gajah malaikat lamun antara amin imam gajah makmum sinu barang berarti barang ucapan amin gajah malaikat. Artinya apa? Lamun imamnya berjulung ngena amin makmum memudi berarti dia kemarang amin saja malaikat. Apalagi sebaliknya imam memudi kena amin atau makmum dulu berarti ini kemarang amin saja
malaikat. Ngumbe tandana amin malaikat sinu barang kanca amin teh. Apabila ucapan amin imam kanca makmum sinu barang, inu tandana bahwa ucapan amin malaikat sinu barang. Angkat berusaha. Barang-barang antara ucapan imam kanca makmum sinu barang-barang. Ngada ucapan amin. Berarti tandana barang apa namanya? Muapapah ucapan ta antara kita si sholat aja si apa aja malaikat. Lamun malaikat si kena amin di narak doa malaikat atau Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaannya secara malaikat. Ya, hamba Allah la ya'sunallaha ma amaruhu. Siaran malaikat ini nawah kali gawe salah. Ya, dia nawah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk si paling bersih suci nya. Ini secara malaikat sini. Lamun nana amin malaikat wajib terima kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun apa barang amin teh ka sejari imam kanca makmum, maka barang amin teh kanca malaikat. Maka insyaallah doa kita kabulkan si Allah Subhanahu wa taala. Nih fa innahu man wafaqa sai barang ucapan aminna imam kanca makmum kanca malaikat situ ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengampuni dosa-dosanya sudah diwaktu. Masyaallah. Ya. Jadi walaupun sepele kelihatannya lalu pengaruhnya luar biasa. Sekedar amin doang lalu ini yang ngampunin dosa si Allah Subhanahu wa taala siwak-siwak. Apa juga gawe yang salah dosa gawe telit siwak liwat sinu cendek mantap ucapan amin itu insyaallah ampuni si malaikat si Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan imam makmum tabarang-barang amin. Jadi kata juga ndak nara makmum si bajulu amin deh imam. Usahanya bareng-bareng. Jadi fadilah luar biasa. Nah kemudian bal. Nah dari bahkan sebutan ini inna hadzal maghfirah sesungguhnya ampunan janjian si Allah Subhanahu wa taala sini syamilatun lima taqaddama minaz-dzunub. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan berjanji akan mengampuni dosa-dosa. Ya. yakni man wafaqa qawluhu kalamul malaikah. Allah Subhanahu wa taala berjanji ngampunin dosa-dosa dengan si barang ucapan aminna kanca ucapan malaikat sinu adalah ghufira liman fil masjid. Jadi ini dalam riwayat ini sebutannya Allah Subhanahu wa taala ngampunin dosa saya juga sikil masjid itu. Artinya apa? Saya juga si baik ke masjid ke waktu sinu. InsyaAllah mau ya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata apa? Amin. Jadi kelihatan atau berwelong pegawai sepele fadilah luar biasa. Dan sekarang ucapan wal mu'aminu ala du'ai akhihi. Orang yang mengaminkan doa saudaranya baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Bil khusus di luar sholat, syarikun lahu fi tawajjuhi wa iqbalihi wa ijabihi. Antara dengan si berdoa dan dengan si amin sinu asyarikun fil khair. Ya. Yakni dengan si kerjasama di dalam kebaikan. Artinya apa? Dengan si berdoa yang kita ijabah, kita dah bilang doa ini Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan si amin yang bahkan kelebihannya siaran dengan mengaminkan doa orang lain ini pada hukumnya kita berdoa basi. Dengan baik berdoa kita kena amin pada itu. Jadi dengan si berdoa kita terijabah doanya. Dengan si kena amin basi pada basi. Ya. Bahkan lamun ulama salafus saleh ini lamun namanya doa itu pecah terkabulan si Allah Subhanahu wa taala doa yang dengan lain. Bahkan lebih pecah
dan doa yang batur tersebut ketimbang doa yang diri kita. Ini pendapat para ulama. Ini angkat lamun temeli berdoa arah temelen arah cita-cita arah hajat doa yang dengan lain dengan kita itu. Ya, beda. Karena lamun doa yang dengan lain sino apa kata malaikat betul. Nih, wa anta. Lamun doa yang batur engkau juga. Ibarat bahasa ente endahnya. Lamun doa yang batur bercak sugi. Apa nama malaikat? Ente endah. Lamun doa yang batur mau mau kebaikan, ente endah nama bahasa. Nih, sebaliknya lamun doa yang batur kesilih. Mohon maaf nih. Umpama kita bilang doa yang batur dia. Padahal itu doa yang diri itu sebenarnya. Lamun doa yang batur terlagi itu doa yang diri itu. Contoh mohon maaf. Dah metrik kita batur. Apa nama malaikat kita itu? Ente enggak. Jadi sebenarnya itu doa yang diri itu. Jadi lamun marah melengkah hajat itu kita bagus itu doa yang benar. Karena doa itu tulang tipak kita. Doa kasih tipak batur itu tulang tipak dengan sedoa. Aku sebaliknya marah yang singone lamun lengi doa tipak batur itu maka doa itu tulang tipak itu. Akan dah jamak din doa yang semeton atau batur sedikit dia betul. Karena hakikatnya doa itu ditulang dibaik. Tulang anda doa itu pada apa? Si malaikat tidak ada. Karena tetap di kiri kanan ini arah malaikat si tukang mantra doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak yang sebenarnya. Karena dalam doa itu pak saudara kita sebetulnya itu bagus, maka kita doa yang diri kita. Lalu doa itu juga baru lagi, maka kita doa yang diri kita lagi. Jadi doa yang diri kita itu doa terbagus, insya Allah tiba ida. Doa terlagi tiba ida doa. Nah, dalam nara doa batu berdoa tidak termina. Namun nara batu kita dalam keadaan kesusahan, kekurangan dan sebagainya. Pecah doa yang dia karena hakikatnya doa itu tulang tiba diri kita. Tidak pilih doa yang batu sendiri dia juga. Masih kurang bagus loh. Karena hakikatnya kita tulang tiba kita. Nah, mas sekalian. Nah, itu ya di antara perkara-perkara sunnah di dalam sholat, ya, bahwa di dalam sholat itu hendaknya barang-barang antara imam dan jamaah sehingga menjawab amin. Jadi tidak sambil berdoa dah. Ini tiba ada di tiang ini si apa nasi dikit. Jadi tidak sambil apa berdoa. Itu beda karena ucapan amin itu adalah apa namanya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala istajib, terimalah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Ya, karena di dalam surah Al-Fatihah itu sebagian besarnya mengandung doa. Iya kalau doa iya pada selain mereka itu ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Ya, sampai akhir di dalam surah Al-Fatihah itu mengandung doa. Yang pada sunnah hukumnya amin. Nah, kemudian terakhir di antara perkara sunnah di dalam ibadah salat sinu adalah qira'atu syai'in minal Qur'an ba'da al-Fatihah. Sunnah hukumnya membaca surah lain soal tes membaca surah Al-Fatihah. Ya kemudian ya lamun arab dengan dinapa Kul huwallahu ahad dinapa lalu pakai apa dia? Sunnah hukumnya tak ulanginya. Lamun dinapa surah lain umpama apa ente? Mesa Fatihah doa apa ente? Soal itu baca Fatihah sunnah baca surah lain. Ya kan dinapa surah apa ente? Ulangi memang itu. Sunnah tak ulanginya baca Al-Fatihah. Lamun dinapa apa ente silih baca surah Al-Fatihah. Ya ini qira'atu syai'in minal Qur'an. Sunnah hukumnya
dan baca sebagian daripada surah atau ayat Al-Quran setelah kita membaca Fatihah. Jadi sunnah hukumnya tiba lil imam wal makmum, ya, lil imam wal munfarid. Sunnah hukumnya membaca surah Al-Quran sesudah membaca Al-Fatihah ini untuk imam. Kemudian sholat sunnah wal munfarid dengan sholat biasa. Imam sunnah baca ayat atau surat Al-Fatihah, kemudian dengan isi sholat biasa. Lamun makmum mumbe, kita sejari makmum di dalam sholat berjamaah sini, apakah sunnah kita baca surah atau enggak sholat Fatihah? Jelasan tadi, wa yusallu kadzalika lil ma'mum idza lam yasma' imamahu. Lamun kita sejari makmum nabiyana nek sunnah dan baca surah. Pirang kunan nek sunnah lamun pedas kita dengar bacaan imam. Pedas kita dengar imam membaca surah Al-Fatihah sini. Apa ini sunnah kita kalau sejari makmum dengar bacaan imam, ya sunnah. Tidak ini membaca surah. Kecuali berupa sunnah kita si makmum membaca surah, namun terdengar bacaan imam. Surah bagi baca makmum imam ini dengan makmum. Dia pernah kedengaran dengan budi. Dia nak tahu surat apa bacanya imam itu dulu. Nah, sunnah hukumnya makmum baca surah. Di sholat jahar. Lamun sholat sir, zuhur, asar, tetap sunnah. Imam, makmum maupun wal munfarid tetap sunnah hukumnya baca surah. Kita sih baca surah Al-Fatihah. Lalu lamun kedengaran bacaan imam sing baca surah sino, tugasnya atau sunnah kita sih dari makmum ini alat mendengar. Jadi tidak milu baca jadi kita sejari makmum lamun keras kita dengar bacaan imam. Kemudian wal afdalu sekumbe si paling afdal membaca surah juga. Wal afdalu salasu ayatin fa aksara. Si paling afdalnya adalah hendak kurang dengan 2 ayat. Ibnu Dinar disebutkan dulu ini karena Arab surah Al-Quran paling sering ayatnya yakni 2 ayat. Misal surah Al-Kautsar 2 ayatnya. Inna a'tainakal kautsar Sholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 2 ayat. Jadi tidak kurang dengan 2. Kalau kurang dengan 2 berarti beda. Kurang ketika pahala. Wal afdalu salasu ayatin fa aksara. Si paling afdal itu ada 3 ayat kemudian lebih. Nih. Wa suratun kamilatun afdalu min ba'di tawilatin. Nah, ini kadang berbeda pendapat para ulama. Antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah ulama fikih di dalam mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Haytami ya dengan kelahiran Mesir. Al-Haytami ini adalah tempat kelahiran beliau. Dia melalui ulama tergelari dengan Adam Yahudi. Ini adalah tempat kelahirannya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini memang orang tempatnya. Beliau adalah seorang ulama fikih bermazhab Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa wa suratun kamilatun, satu surah yang dibaca sempurna, artinya tutup dengan ayat pertama sampai ayat terakhir. Afdalu min ba'di tawilatin, lebih afdal, ya, satu surah yang dibaca sempurna lebih afdal daripada yang dibaca panjang atau sebagian. Bilu suratnya harus akhiri bacaan ke. Bisa lebih afdal itu lebih afdal dan baca yang satu surah lalu sempurna. Misal ini surat Al-Kautsar terdiri daripada 3 ayat.
inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lalu ayat ini, ini lebih afdol terbaca ketimbang belum ayatnya surah Al-Baqarah umpama Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin sampai likuran ayat itu baca. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami lebih afdol itu anda terbaca surah Al-Kautsar. Telu ayat yang sempurna ya. Artinya satu surah dibaca sempurna lebih afdol daripada ayat yang panjang daripada tidak sempurna. Karena separuh ke bacaan ayat itu lebih afdol yang sedikit tapi sempurna. Nah ini menurut saya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah lain lagi menurut Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli juga berpendapat bahwa berpegang kepada suatu kaidah. Apa kaidah ini? Ma'aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Lamun lebih bacaan itu sebenarnya sepahalan. Artinya apa? Lamun belum bacaan itu berarti duit pahalan. Mbelean pahalan itu baca 10 ayat aja terus. Jawaban pahalan itu baca 10 ayat. Nah ini sudah berpegang dengan Ar-Ramli. Ya. Beliau berpegang bahwa yakni wal ba'du aqwalu afdalu. Sekalipun sebagian surah bacaan lagu belu itu jauh lebih afdal walaupun dia sempurna, ketimbang membaca sedikit dan sempurna. Ini menurut Imam Ar-Ramli. Walaupun dia sempurna surah terbaca sebagian umpama lagu belu terbaca ayatnya itu jauh lebih afdal menurut Imam Ar-Ramli. Lalu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami nah sempurna surah itu kalau sedikit ayatnya itu jauh lebih afdal daripada panjang tapi sebagian pada bahasanya simone inna a'tainakal kautsar telu ayat itu lebih afdal daripada surah Al-Baqarah setengah bacaan kita segede Al-Baqarah tetap lebih afdal apa inna a'tainakal kautsar si telu ayat itu lebih sempurna. Nah jadi begitu kedua ini kan baru kedua apa anak pendapat Imam Ar-Ramli simone karena beliau berpegang kepada kaidah maka aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Lalu ngelui tegawi duit dokter. Berarti apa? Lalu ngelui terbaca Al-Qur'an duit sepahalan. Satu huruf akan diganjar 10. Berarti lalu ngelui ayat akan sekali sepahalan. Nah jadi duit kedua ini. Tunggukan. Jadi dinara apa nana? Dinara hilaf ulama tentang yang berubah. Cuma antara afdal dan kurang afdal pada saat yang sebelumnya jadi lebih ya karena dia juga berpegang kepada ini yang penting si paling intinya adalah hendak membaca ayat atau surah soal kita si baca surah Al-Fatihah. Nah sempurna ke atau sebagian ke yang penting terbaca. Tidak karena hilaf ulama ini umpama buruk terbaca. Jadi walaupun hilaf ulama paling intinya adalah hendak membaca surah ya soal kita baca surah Al-Fatihah. Apakah kita si jadi imam, apakah kita si jadi makmum dia mendengar bacaan imam, apakah kita sholat biasa satu utama sekali. Jadi kuncinya adalah apapun perkara-perkara sunnah di dalam sholat ini hendak jadi diketahui ikat. Ini adalah sebagai kesempurnaan dengan ibadah sholat. Lalu sempurna ibadah sholat, insya Allah ibadah sholat itu memiliki amal-amal kesilain. Amal kesilain insya Allah lebih bagus ya. Lalu berusaha mereka ibadah sholat. Artinya sempurna kan. Dari antara si niat ibadah sholat ke situ sempurna adalah hendak dari meninggalkan perkara-perkara sunnah. Apakah sholat wajib maupun sholat sunnah jadi nanya mas sekalian jadi udah dari sini jadi mudah-mudahan manfaatnya ibadah sholat kita jadi tambahan ilmu pengetahuan dari bahasa yang sebenarnya sempurna pelaksanaan ibadah sholat karena
wallahu a'lam. Ini markaedah si bermusina kaidah usul fikih nah. Jadi cocok nih bahasa Anda. Maka aksaru fitnah karena aksaru qabla. Barang siapa yang banyak pekerjaan akan banyak pula pendapatannya. Artinya lalu melalui pegawai terkandung tegak. Jadi membaca Al-Quran itu mudah. Ini menurut Imam Ar-Ramli tetap dia bukan apa namanya pada bahasa beliau seperti ini. Tetap lebih afdal itu melalui pegawai terlebih mudah. Yang beliau memilih bahwa nilai anda baca anda akan lebih berbahaya. Sekalipun tidak sempurna. Namun bila hukumnya fadilahnya kan sebenarnya di al-hadis. Lamun membaca surah Al-Ikhlas telu kali, Allahu ahad, Allahu samad. Telu kali doa pada pahala membaca Al-Qur'an sebungkul. Tak mangkai kena makan kalau dah jus. Jadi umbian ini baca sebungkul. Lamun Imam Ar-Rabi tetap dia berpegang. Bahkan aksaru bilang karena aksaru Allah. Jadi bahasan beliau ini kan ini yang dikenalkan Allah Subhanahu wa taala dengan simbaca qul huwallahu ahad ini badalin pahalanya dengan simbaca alhamdulillahirabbil alamin sampai qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi ini tetap hilang ulama sini lalu tetap beliau berpegang kepada maka aksaru billah karena aksaru fadla. Pada si kemiasan nomor simone dengan si membaca qul huwallahu ahad tadi hak mangka ia pahalanya mau dia kerja pahala dengan si nama Al-Quran belum dasar juz. Jadi sebenarnya sama dengan si milu takbiratul ihram kanjeng imam. Pada yang mau 70 derajat ya 17 derajat ganti dengan si masbuk yang penting berjamaah arah dengan terlambat datang enggak serta untuk milu berjamaah tetap dia mau bikur derajat dimungkin karena berjamaah ganti dengan si takbiratul ihram dengan awal tetap dia mau 70 apa ada 20 derajat lalu 27 derajat dengan si takbir dengan awal kancap itu likur derajat dengan si masbuk pun beda ya. Beda ya tingkatan itu likurnya beda. Itu likur mau takbir dengan awal tentu berbeda dengan itu likur dengan si masbuk. Jadi kenapa masih dengan si baca Al-Quran sebungkul kelungga sejus beda pahalanya kancap dengan si baca qul huwallahu ahad terkali tentu lebih afdal apa? Pertama afdal Al-Quran bacaan dengan alhamdulillah wa bismillahirrahmanirrahim sampai qul a'udzu birabbin nas. Allah Subhanahu wa taala hadir walaupun dengan bahasanya dalam hadis itu insyaallah ini para pendapat ulama tentu beda ya enggak pahala baca kelungga sejuz Al-Quran kanjam baca terkali qul huwallahu ahad walaupun sebutkan dalam hadis hak maka pada jadi beda ya itu masa di pada pahalanya dengan takbir dengan awal berjamaah ganti dengan simau serta apa namanya masbuk di dalam sholat berjamaah walaupun pada itu likur pada pahalanya dengan simbaca Al-Quran dengan awal sampai akhir ganti dengan simbaca qul huwallahu ahad lebih beda ya jadi tetap menengkadu faedah itu maka aksaru billah karena aksaru fadla lamun ngalayan pahala lamun dikejikan ngalayan kejikan sebut pahala jadi itu paling afdal yang mendengar dalam hadis itu si mana sebagai penyemangat itu udah lamun karena kelebihan qul huwallahu ahad
kita milih baca Al-Quran sudah dengan ini baca qul huwallahu ahad lukai hamdan kepada kena mata. Ini orang milih ngaji terus baca Al-Quran tak sampai luka dia kena dia. Ini hadis sahih itu. Jadi tidak sampai apa nama bahasa yang sebenarnya tidak sampai keremehan itu. Ini yang penting kamu sholat berjamaah mau itu likur. Aduh, namanya kan akhir-akhir terdapat. Tidak ada masih kan? Kan apa di Nabi Allah Subhanahu Wa Taala memperada pahala sendiri. Jadi ini sebagai penyemangat karena nanti tidak sampai apa? Tidak sampai remehan pegawai-pegawai yang sendiri. Kemarin ini gara-gara ilmu berita atau ilmu apabila membaca qul huwallahu ahad itu dia milih baca Quran tidak dulu tetap lehan pahala itu baca Al-Quran dengan awal sampai akhir setelah juz itu jadi tidak ada qul huwallahu ahad buru-buru jadi ini sebagai penyemangat sebagai apa namanya dengan baginda Rasulullah SAW nanti timbul motivasi itu kan tetap qul huwallahu ahad baca dan hendak terlupa baca Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti salah satu benar penjelasan di sini membaca surah. Itulah kita dengar bahkan beberapa salat ini seolah-olah tentuannya sudah ada. Sangat-sangat dianjurkan ke beberapa surah terbaca di sembahyang ini pada kita Jumat. Baik mendengar sangat-sangat dianjurkan membaca sabihis dan al-Fatihah. Terus kalau kita sembahyang duha dianjurkan kita baca pasal duha dan duha. Apa hikmahnya penentuannya beberapa sembahyang ini? Oh, begini. Ini berdasarkan hadis ya doang dari hadis dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun setiap sholat itu ayat atau surat terbaca terbaca tanggung. Jadi lebih lalu ada beberapa sholat tentuannya si baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam surat ini terbaca. Misal di dalam pelaksanaan sholat Jumat apa-apa terjadi kamu sholat itu dibaca surah Al-Fatihah qul huwallahu ahad kamu qul a'udzu birabbil falaq min nas kamu apa-apa surah terjadi. Lalu di dalam hadis sebutannya tentuannya si baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di dalam pelaksanaan sholat Jumat sebutannya di dalam hadis kita bahwa sunnah membaca di rakaat pertama surah Al-Fatihah surah Al-Jumu'ah. Mereka minum. Kemudian di rakaat kedua sunnah membaca Al-Munafiqun. Mereka minum lagi. Lalu tidak mampu membaca ini kedua itu sunnah di dalam ayat rakaat pertama surah Al-Fatihah itu Sabbihis rabbikal a'la. Kemudian rakaat kedua adalah Al-Adza hadisul ghasyiyah. Jadi kan masih ada sholat silai tentuannya surat si baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu anak fadilahna hikmahna Allahu a'lam. Lalu suruh kita si baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentulah munasur kita si beliau arah fadilah, arah hikmahnya itu. Apa hikmahnya? Allah Subhanahu. Mereka tahu ke? Sang arah sebutannya dalam kitab silai. Lalu itu hadis dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah sudah tentu mempunyai hikmah. Arahkan fadilahnya ke. Karena arah beberapa sholat, jadi tentuannya ayat ini terkait. Lalu sholat ini surat ini terkait. Beberapa sholat tentuannya ayat. Secara khusus lalu ini. Walaupun secara umumnya ayat-ayat apa terkait kanggu. Jadi ditunjuk-tunjuk. Ende tapalmu ganti ngadu surat silainya dah. Ya. Lalu tentunya marah pesuruh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu ini si paling afdal. Jadi dia si paling afdal ini terkait perintahnya si baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terkait. Walaupun tidak menafikan apa namanya surat-surat silai. Surat silai itu mungkin kan. Lalu si paling utama tentunya sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmahnya tentu sudah ada.
Jadi arahnya fadilah hikmahnya dan suruh kita sih baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini, insyaallah kita sambung dari masih datang. Mudah-mudahan manfaat nanti pada kita jadi penambahan ilmu kita nanti sempurna ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita tutup muzakarah kita ini dengan kita sama-sama baca doa kafaratul majalis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu